Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Ingatlah doa Rasulullah SAW untuk mereka yang miskin harta saat ini. Ya Allah, aku berlindung dari kekafiran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan tiada Tuhan selain Engkau. Suatu hari lewat seseorang lelaki di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat, "Bagaimana pendapatmu tentang orang ini?" Sahabat berkata, "Dia adalah seseorang yang mulia. Jika ia melamar, pasti diterima. Jika ia meminta tolong, pasti ditolong. Dan jika ia berbicara, pasti didengar." Rasulullah SAW kemudian menunjuk seseorang yang fakir, yang melamar saja ditolak. Jika meminta tolong tidak akan ditolong. Jika berbicara tak didengar. Rasulullah menjawab, "Orang yang barusan lewat itu lebih baik dari seisi bumi daripada orang yang tadi lewat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis Rasulullah SAW tadi menamparkan realitas yang banyak kita lihat di masyarakat. Orang seringkali dinilai dari penampilan yang dilihat sesaat. Jika bertemu dengan orang dengan setelan rapi, penampilan yang necis, maka itu pasti orang terdidik. Perannya bagus, dapat diandalkan. Jika ia berbicara, maka orang langsung terhipnotis. Tapi jika melihat orang berpenampilan kumuh, pakaian comang-caming, pasti banyak yang langsung menilai kalau itu orang rendahan, tidak terdidik, tidak bisa diandalkan. Jika berbicara tidak didengar dan sering kali dicurigai sebagai orang jahat. Tapi bisa jadi orang seperti ini lebih baik dari seisi bumi yang dipenuhi orang-orang berpenampilan necis tadi. Disadari atau tidak, harta menjadi faktor penting dalam menilai seseorang. Rumah mewah dan kendaraan mahal menjadi simbol kesuksesan. Maka perhatikanlah kisah Abu Dar Al-Ghifari yang mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hartamu yang tidak kau infakkan akan menjadi bara api yang membakar punggungmu kelak." Sesungguhnya harta menjadi salah satu cara Allah menguji manusia. Kelebihan harta merupakan ujian, sebagaimana kekurangan harta juga merupakan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Mungkin ada banyak faktor penyebab kemiskinan, tapi yang pasti kemiskinan adalah ujian dari Allah dan kita diminta untuk menyikapi dengan sabar. Halo pemirsa, sahabat hijrah pagi ini kembali hadir di hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat, yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Telah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14. Kalau kita kebetulan mengenal atau mengetahui seseorang yang kaya raya, namun perilaku hidupnya berlebih-lebihan terhadap harta, cenderung bakhil, sedikit tamak dan rakus, maka ingatkanlah dia dengan hadis ini. Kaulah manusia telah memiliki 2 lembar dari harta, niscaya ia akan mencari yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia kecuali tanah. Allah Maha mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Tamak adalah bukti tidak adanya kepuasan. Orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga terhadap dunia. Mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, malah sebaliknya menjadi satu beban dan penderitaan hidup. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat menghina dan rakus akan harta. Ujian bukan hanya bagi mereka yang kaya raya dan berlimpah harta. Kemiskinan juga merupakan ujian, bahkan ancamannya bisa lebih besar. Miskin harta yang diikuti dengan miskin iman merupakan kombinasi yang sangat berbahaya. Kemiskinan seperti ini akan menjadi ancaman yang serius bagi akidah dan iman.
Apalagi jika orang miskin tersebut hidup di lingkungan orang-orang kaya yang tidak peduli. Orang miskin bekerja keras banting tulang tetapi tetap miskin. Tetangganya yang kaya nampaknya hanya duduk-duduk, tapi mobil mewahnya berganti tiap bulan. Tak heran jika si miskin mempertanyakan keadilan Allah dalam mendistribusikan harta. Kemiskinan bisa menghancurkan moral. Contohnya merampok, mencuri, menjamret, mencopet. Semua itu bisa terjadi karena kemiskinan yang tidak disertai dengan iman. Dengan iman, kaya dan miskin adalah sama. Rumah mewah, kendaraan mahal, itu semuanya hanya pinjaman. Harta yang kita miliki tidak akan bisa kita bawa mati. Kemiskinan juga berdampak besar secara sosial. Contoh yang pertama, anak-anak putus sekolah karena tak mampu membayar biaya. Yang kedua, masyarakat miskin sulit mendapat akses kesehatan. Yang ketiga, gizi buruk dan penyakit menyebar. Dan yang keempat, masa depan suram untuk generasi berikutnya. Maka wajar bila Rasulullah SAW sering berdoa, "Ya Allah, aku berlindung dari kekafiran dan kefakiran, dan aku berlindung dari azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Penyebab kemiskinan menurut Islam yang pertama adalah dosa dan maksiat. Yang kedua, malas bekerja. Yang ketiga, tidak bersilaturahim. Yang keempat, tidak berusaha. Dan yang kelima, tidak bertawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri." Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Ibnu Abbas berkata, kebaikan adalah cahaya di wajah, kekuatan di badan, keluasan rizki, dan cinta dari sesama. Sedangkan dosa adalah kegelapan di hati, kelemahan di badan, dan sebab berkurangnya rezeki. Lalu bagaimana cara menghadapi kemiskinan? Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, bersabar dan ridho terhadap takdir. Yang ketiga, bekerja keras, tidak tergantung kepada orang. Dan yang keempat, bersyukur atas nikmat kecil. Lalu yang terakhir, menjaga kehormatan dan martabat. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh jika seseorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di punggungnya lebih baik daripada meminta-minta." Hadis riwayat Bukhari. Kekayaan bukan segalanya. Banyak orang kaya yang tidak bisa menikmati kekayaannya karena anaknya narkoba, istrinya selingkuh, dan hidupnya hampa. Sementara si miskin justru bisa berangkat haji karena Allah memberinya jalan. Ujian kekayaan lebih berat daripada ujian kemiskinan. Maka jangan iri terhadap orang kaya. Dan jangan berputus asa jika kita diuji dengan kemiskinan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dalam ujian. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.